Oke teman-teman, banyak orang yang merasa bahwa hari ini dirinya tuh sudah cukup. Misalnya ya, ada seorang yang beliau punya usaha, usahanya tuh kayaknya bisa dia handle sendirian gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia sibuk dengan bisnisnya yang gitu-gitu aja tuh kan ya, ngurusin perintilan, ngurusin teknisnya dia juga. Padahal tugas seorang pengusaha harusnya ya fokus kepada pertumbuhan bisnis teman-teman. Nah, ada seseorang yang jago banget bikin mie ayam, teman-teman ya. Beliau buka bisnis warung mie ayam lalu jualan selama kurang lebih 20 tahun, teman-teman. Tapi dia akhirnya menyadari bahwa dia cuma kerja doang dan dia tidak sedang membangun bisnis. Ada nggak yang ngerasa kayak gitu? Oke, sebagai seorang pemimpin harusnya teman-teman Anda semua tuh fokus kepada hal-hal yang paling penting dalam sebuah bisnis, yang terpenting dalam sebuah bisnis. Tahu nggak apa? Ya semua juga tahu ya, yaitu bagaimana caranya memperbesar income, memperbesar revenue atau pendapatan di bisnis Anda. Nah sayangnya yang namanya pendapatan itu seiring dengan yang namanya kapasitas diri teman-teman. Kata John C. Maxwell, beliau pernah berkata bahwa besarnya bisnis Anda tidak akan pernah melampaui besarnya kapasitas diri Anda. Jadi sebagai seorang owner harusnya kita itu fokus kepada hal-hal yang penting dan belajar untuk mendelegasikan hal-hal teknis kepada tim Anda. Serahkan bagian-bagian teknis sama ahlinya. Ingat, waktu kita terbatas ya, seperti di serial sebelumnya, kemampuan kita juga terbatas teman-teman. Nah, kalau Anda yang belum punya modal, cukup modal untuk ngegaji tim, ya, untuk ngegaji karyawan, ya sudah ajaklah orang lain yang lebih ahli dari kita di sebuah bidang untuk berkolaborasi, kerjasama, dan nantinya tinggal bagi hasil. Russell Brunson, ya, beliau adalah seorang pakar internet marketing yang saya tahu mungkin paling jago saat ini gitu di Amerika ya, teman-teman ya. Nah, tapi coba kalau dia disuruh bikin software ClickFunnels itu, kira-kira bisa nggak itu? Ya saya yakin dia nggak bisa bikin itu software ClickFunnels ya, karena beliau bukan ahli bidang programming. Jadi apa yang dilakukan oleh Russell Brunson? Beliau ajak rekannya ya berkolaborasi, bekerja sama untuk membangun platform ClickFunnels. Tentunya temennya itu ahlinya di bidang programming. Nah, mereka bangun ClickFunnels.com ya, which is adalah software cloud based gitu teman-teman ya. Itu untuk membuat sebuah sistem web funnel ya, itu terkenal banget di Amerika ya. Tapi di sisi lain dia nggak tahu detil-detil teknisnya, programmingnya, bagaimana caranya untuk bikin software tersebut. Russell Brunson emang dia nggak nguasain teknisnya, tapi nggak tahu nggak Anda, di salah satu video di YouTube, dia bisa melakukan selling on the stage di sebuah event di Amerika hanya dalam waktu 90 menit menghasilkan 30 juta US dollar. Anda tahu nggak itu berapa? Itu kalau dikonversi ke rupiah tuh 45 miliar. Kebayang nggak? 45 miliar cuma 90 menit doang. Nah, sekarang kita kembali ke cerita seorang penjual mie ayam. Mie ayam yang dia buat, jujur ya, di Bandung itu yang saya cobain, yang paling enak lah, bisa dikatakan seperti itu. Dia memang jago banget bikin mie ayam yang enak ya. Tiap hari itu dagangan mie ayamnya pasti habis ya. Ludes terjual, laku keras, nggak pernah sisa teman-teman ya. Tapi tahu nggak, yang dia lakukan 20 tahun yang lalu dengan hari ini ternyata masih sama teman-teman. Artinya apa? Artinya dia tiap pagi dia berangkat ke pasar, dia belanja sebelum subuh-subuh ya, terus dia giling mie-nya, dia ngeracik bumbunya, dia masak ayamnya, dia dorong gerobaknya di lapak itu, ya dia juga yang masak, dia yang ngelayanin pelanggan, dia yang terima uang. Kebayang nggak teman-teman? Jadi pertanyaannya, dia ini sedang bangun bisnis mie ayam atau dia cuman sibuk seharian ngurusin warung mie ayamnya? Nah lalu buat apa? Punya resep kuliner enak, punya resep kuliner yang lezat gitu ya, tapi selama 20 tahun ternyata masih di situ-situ doang. Di sisi lain ada orang yang jualnya cuma mie instan doang ya, elah kemon men, mie instan doang, rasanya juga ya cuman ya gitu-gitu aja gitu ya, tapi cabangnya di kota-kota besar ya, satu outlet itu omsetnya per bulannya bisa miliaran teman-teman. Dan hebatnya dalam kurang dari 5 tahun aja itu cabangnya sudah tersebar ke banyak kota besar di Indonesia. Saya pribadi itu sering nongkrong di warung mie instan ini teman-teman ya. Anda pun mungkin adalah termasuk salah satu yang suka nongkrong di warung mie instan itu, pokoknya yang terkenal itu lah ya, kita akan sebut namanya. So jadi saya nggak tahu dengan Anda pilih tipe yang mana. Apakah kita sama-sama tahu ya, apakah Anda berpatokan kepada tukang mie ayam yang enak tapi segalanya diatur sendirian, diurusin sendirian, atau mie instan yang fokus ke pengembangan bisnisnya sehingga dalam waktu singkat kurang dari 5 tahun bisnisnya bisa di berbagai kota dan per outletnya aja omsetnya bisa miliaran setiap bulannya. Anda pilih yang mana?